Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitabah tentang huruf dal, zal, ro, dan juga zain. Oke, sebelumnya Miss Oni akan mengulang tentang huruf sombong. Apa itu huruf sombong? Huruf sombong adalah huruf hijaiyah yang tidak bisa menggandeng huruf setelahnya, tetapi bisa digandeng dengan huruf sebelumnya. Nah, huruf sombong ini ada 6. Untuk mempermudah anak-anak dalam mengingat, Miss Oni berikan singkatan di sini ada adi, dari, zawa. A-nya itu berasal dari huruf alif, D-nya berasal dari huruf dal, kemudian za ini adalah huruf dal, kemudian ri ini untuk huruf ro, kemudian za ini huruf zain, dan juga wa untuk huruf waw. Jadi huruf sombong itu ada 6. Hurufnya ada alif, dal, zal, ro, zain, dan juga wa. Nah, sekarang kita akan belajar ke menyambung huruf hijaiyah. Huruf selanjutnya adalah huruf dal. Nah, bagaimana cara penulisan huruf dal di awal? Ini huruf aslinya. Nah, ketika huruf dal ini di awal, bentuknya sama seperti huruf asli. Nah, yang perlu Miss Oni ingatkan di sini huruf dal itu penulisannya ada di atas garis ya. Kemudian kita ke huruf dal, bagaimana jika ditulis di tengah? Oke, ini adalah huruf aslinya. Nah, bentuk dari huruf dal di tengah ini, nah kita bisa menyambung seperti ini. Di sini Miss Oni sertakan ada garis biru yang bisa anak-anak perhatikan, ini adalah huruf sebelumnya. Misalnya sebelumnya ada huruf ta atau sa atau yang lainnya yang bisa disambung. Nanti cara menyambungnya seperti ini. Dan cara menyambungnya masih sama, huruf dal ini di atas garis. Oke, untuk selanjutnya huruf dal di akhir. Ini adalah huruf aslinya. Nah, bentuk akhirnya sama seperti ketika kita penulisan di tengah huruf. Bentuknya seperti ini dan masih tetap di atas garis. Nah, ini adalah bentuk huruf dal. Selanjutnya kita ke huruf zal. Kurang lebih sama seperti huruf dal, bedanya kalau huruf dal ini ada 1 titik di atasnya. Ini penulisan di awalnya seperti apa? Kita lihat ya. Di sini huruf aslinya seperti ini. Huruf dal, sama seperti huruf dal, tapi ada 1 titiknya, ingat. Kemudian bentuk di awalnya masih sama. Jadi seperti huruf asli, tidak ada perbedaan. Dan jika di awal tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika di tengah? Ini kita huruf aslinya dulu. Kemudian ini bentuk di huruf tengah. Nah, bisa disambung, bentuknya sama seperti huruf dal, perbedaannya hanya di titiknya. Untuk huruf dal ada titik di atasnya dan penulisannya di atas garis. Oke, selanjutnya bagaimana huruf dal jika ditulis di akhir? Nah, huruf aslinya seperti ini. Anak-anak bisa memperhatikan. Kemudian bentuk di akhirnya sama seperti ketika kita menulis di tengah. Nah, bentuk akhirnya seperti yang sudah Miss Oni berikan ini, ada garis biru ini tandanya dia bisa menyambung huruf sebelumnya.
Oke, kita sudah belajar tentang bentuk menyambung huruf dal dan juga dal. Kemudian kita ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ro. Bagaimana penulisan menyambung huruf ro di awal kalimat? Ini bentuk huruf aslinya. Huruf ro itu sebagian hurufnya kita tulis di bawah garis. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Kemudian ini bentuk di awal masih sama. Jadi ketika di awal dia tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Kemudian ketika kita tulis huruf ro di tengah, ini huruf aslinya. Kemudian ini bentuk ketika di tengah seperti ini. Nah, ini ada perbedaan. Ketika huruf ro ini kita sambung di tengah atau nanti di akhir juga. Jadi sebagian hurufnya ini lebih ke bawah lagi, tidak seperti huruf dal. Kalau huruf dal dan juga dal itu penulisannya di atas garis, kalau huruf ro lebih ke bawah lagi. Jadi ada perbedaannya di situ. Kemudian kita ke huruf ro penulisan di akhir. Huruf aslinya seperti ini, kemudian bentuk akhirnya sama seperti ketika penulisan di tengah. Nah, huruf ro ini bisa menyambung huruf sebelumnya, tapi tidak bisa menyambung huruf setelahnya ya. Jadi ketika nanti di akhir atau nanti bertemu dengan huruf setelahnya, itu tidak bisa menyambung. Nah, kemudian kita ke huruf zain atau za. Nah, di sini hampir mirip, perbedaannya kita tahu kalau huruf zain ini ada titik di atasnya, bentuknya sama seperti ro. Ini bentuk awalnya masih sama, jadi ketika di awal nanti anak-anak tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Kemudian huruf zain di tengah. Ini bentuk huruf aslinya dan bentuknya ketika di tengah seperti ini. Sama seperti huruf ro. Bedanya hanya ada titik di atasnya. Dan ketika di tengah nanti hurufnya ini bisa menyambung huruf sebelumnya dan tidak bisa menggandeng atau menyambung huruf setelahnya. Kemudian huruf zain di akhir, ini adalah huruf aslinya. Kemudian ketika bentuknya di akhir sama seperti ketika di tengah. Nah, ini kita belajar tentang 4 huruf yang masuk ke dalam kategori huruf sombong. Nah, semoga dengan apa yang sudah Miss Oni berikan ini bisa menjadikan anak-anak lebih mudah dalam menyambung huruf hijaiyah yang ada di buku latihan nanti. Oke, Miss Oni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.